Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal Hilal Ramadan akan membawakan materi tentang wearable teknologi. Pertama, apa itu wearable teknologi atau wearable device? Wearable device sering disingkat wearables, merupakan teknologi yang dikenakan di tubuh manusia dan menangkap data yang dapat berguna untuk kepentingan pribadi maupun industri. Saat ini penggunaan wearables banyak digunakan untuk memonitor kesehatan atau kebugaran pribadi maupun untuk meningkatkan efisiensi atau keselamatan di dunia pekerjaan. Wearable teknologi bukan hanya menangkap data atau sensing penggunanya, tetapi dapat melakukan sensing terhadap lingkungannya. Yang terpenting, wearable device harus nyaman dikenakan dan memikirkan penggunanya atau customer centric design. Secara umum, sistem electric wearables terdiri dari beberapa sensor pintar, antara lain wearable materials, actuators, power supplies, wireless communication modules and links, control and processing units, dan interface for user atau UI. Yang merupakan otak dari wearable adalah algoritma untuk penggalian dan analisa data dan memberi informasi untuk mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu wearable teknologi di Indonesia. Wearable teknologi yang digemari di Indonesia biasanya berupa Beats Band, earbuds, dan smartwatch yang sebagian besar digunakan untuk menghitung jejak langkah setiap hari, monitoring heart rate atau detak jantung, dan notifikasi melalui wearable device untuk mengurangi penggunaan handphone. Adapun tantangan dari penggunaan wearable device bagi masyarakat Indonesia antara lain 40% orang akan malas untuk mencharge perangkat wearable, 29% orang menghadapi masalah dalam akurasi data, 26% orang merasa tidak nyaman dengan penggunaan perangkat tersebut, dan sisanya perangkat tidak menyediakan insight atau informasi yang menarik dalam menentukan aktivitas sehari-hari. Berikutnya jenis dan contoh wearable teknologi. Yang pertama, jam tangan pintar. Jam tangan pintar merupakan pelengkap dari smartphone untuk memeriksa beragam notifikasi seperti email, cuaca, atau agenda. Semua kemampuan yang dimiliki oleh perangkat ini tak lepas dari penerapan sistem operasi yang ada di dalamnya. Selain itu, ia juga turut didukung oleh komponen lain seperti memori internal, chip prosesor, dan lain-lain. Yang kedua, gelang kesehatan. Sebagaimana namanya, gelang ini bisa digunakan untuk memonitor kesehatan pemiliknya. Dengan menanamkan sebuah sensor, gelang kesehatan mampu menghitung langkah kaki seseorang dan denyut jantung selama beraktivitas. Selain itu, ia juga telah dilengkapi oleh sistem yang dapat terintegrasi dengan smartphone untuk memonitor hal tersebut. Yang ketiga, sepatu dan jaket pintar. Yang keempat, virtual reality atau VR. Berikutnya yaitu wearable teknologi dalam dunia kesehatan. Wearable teknologi sering digunakan untuk memantau kesehatan pengguna. Mengingat perangkat semacam itu berada dalam kontak dekat dengan pengguna, maka dengan mudah dapat mengumpulkan data. Wearable teknologi dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang kesehatan pengguna termasuk denyut jantung, kalori terbakar, langkah berjalan, tekanan darah, pelepasan biokimia tertentu, waktu yang dihabiskan untuk berolahraga. Meskipun wearable teknologi dapat mengumpulkan data dalam bentuk agregat, sebagian besar mereka memiliki kemampuan terbatas untuk menganalisis atau membuat kesimpulan berdasarkan data ini. Dengan demikian, sebagian besar digunakan terutama untuk informasi kesehatan umum. Wearable teknologi dalam dunia hiburan. Wearable teknologi telah berkembang ke ruang hiburan dengan menciptakan cara baru untuk menikmati media digital. Headset realitas virtual dan kacamata augmented reality telah menjadi contoh perangkat yang dapat dikenakan dalam hiburan. Pengaruh headset realitas virtual dan kacamata augmented reality ini terlihat sebagian besar di industri game pada hari awal, tetapi sekarang digunakan di bidang kedokteran dan pendidikan. Berikutnya, wearable teknologi dalam dunia game. Industri game selalu memasukkan teknologi baru. Teknologi pertama yang digunakan untuk permainan elektronik adalah pengontrol untuk Pong. Cara penggunaan game terus berkembang setiap dekade. Saat ini, dua bentuk game yang paling umum adalah menggunakan pengontrol untuk konsol video game atau mouse dan keyboard untuk game PC. Pada tahun 2012, headset realitas maya diperkenalkan kembali ke publik. Headset VR pertama kali dikonsep pada tahun 1950-an dan secara resmi dibuat pada tahun 1960-an. Penciptaan headset realitas maya pertama dapat dikreditkan ke sinematografer Morton Heilig. Yang terakhir, wearable teknologi dalam dunia militer. Wearable teknologi digunakan dalam dunia militer untuk tujuan pendidikan, latihan, dan teknologi keberlanjutan.
Wearable teknologi untuk tujuan pendidikan di dalam militer sebagian besar adalah perangkat yang dapat dikenakan untuk melacak tanda vital seseorang prajurit. Dengan melacak detak jantung prajurit, tekanan darah, status emosional, dapat membantu tim penelitian dan pengembangan untuk membantu tentara tersebut dengan sebaik-baiknya. Sekian materi yang telah saya bawakan mengenai wearable teknologis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.